Cukup, jangan ada pertanyaan untuk saya. Oke, pertanyaan pertama untuk Bang Muhyiddin ya. Gus, saya tanya. Ariel Haryanto itu pada beberapa waktu yang lalu nulis opini di Kompas bahwa dia menceritakan sebelum tahun 65 Pramudia itu mengumpulkan koleksi mengumpulkan cerpen-cerpen Bung Karno. Nah, pertanyaannya, apakah Bung Karno memang menulis cerpen? Ya, silakan. Moderatornya jadi pajangan ini. Emang sebenarnya aku gak ada fungsinya di sini, ngapain juga di sini. Ini paparan Kafka kayaknya 5 menit tadi ngebut. sebelum penonton marah itu kayak band yang tampil sebelum Sell on Seven itu. Mungkin cepet selesai. Tadi pertanyaannya mungkin disimpan dulu. Nah, mau ngomong apa sih Gus di 100 tahun Pram? Tema macam apa yang paling relevan di mata Muhyiddin M. Dahlan di momen kayak gini? Bagaimana caranya menulis esai? Topik saya itu. Ya, sesi esai itu. Ya. Nah, salah satu kekuatan esai itu adalah dia ngikuti apa yang terjadi hari ini. Nah, saya nyari-nyari apa yang terjadi hari ini untuk menghubungkan dengan Pram. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi di Jakarta Utara sekarang dan Tangerang dan sekitarnya, pagar laut itu, bagi saya itu sangat mengerikan dalam sejarah. Itu seperti memasak, apinya kecil sekali, tapi itu berbahaya sekali. Nanti beritahu alasannya. Aguan, Jokowi, siapa semua yang terlibat di situ, bahkan angkatan darat dengan sangat heroik, tapi semua nggak heroik. Itu gimmick itu. Mencabut satu-satu pagar laut itu. Dan apa yang terjadi di sana? Ada satu kaum yang menderita sekali di situ. Siapa itu? Tionghoa. Betul, Aguan itu Tionghoa. Tapi bukan itu, dia oligarki. Tionghoa tidak hanya Aguan, tapi kan primat Tionghoa juga. Maka ketika saya membicarakan soal ini, saya ingat moderator sesi terakhir ini. Maka saya peruntukkan esai ini untuk primat. Apa esai yang paling menarik dari Pram menurut saya? Satu-satunya esai yang paling menarik itu bukan yang sering dikutip itu apa namanya, pembabatan total gitu kan, tetapi esai yang paling menarik dari dia adalah Hwakiao Indonesia. Hwakiao itu esai panjang. Saya 3 bulan terakhir ini saya bikin kepala saya bisa meledak gara-gara esai itu. Mengapa? Karena katanya esai itu adalah cerita bersambung kepada penerjemah sastra Indonesia di Tiongkok, dimuat bersambung di Bintang Timur. Nah, saya cari cerita bersambung itu langsung di korannya, nggak ketemu. Konon kata Pram, itu buku itu diambil dari Warta Bandung. Artinya saya menyortir semua Bintang Timur itu nggak ketemu. Nah, kebayang itu. Pram dapatnya itu dari Warta Bandung. Itu pun dikasih oleh orang dia di mana gitu, karena dibakar semua. Esai itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa berbahayanya cerita yang hari ini kita lihat tiap hari media sosial itu. Itu disebut api dalam sekam. Itu dirawat oleh siapa nanti saya terangkan. Puncak esai itu muncul itu karena dipicu oleh PP nomor 59. Isi PP itu adalah mengusir orang-orang Tionghoa dari semua desa. Itu ya, PP nomor 10. Tapi PP nomor 10 itu tidak berdiri sendiri, ada yang lain-lain. Salah satunya adalah mau disahkan undang-undang keadaan darurat. Ingat, ada PP nomor 10, 59 dan undang-undang
anti darurat, undang-undang darurat militer. Dua undang-undang itu, kemudian ada satu lagi undang-undang, namanya undang-undang agraria. Nanti ada hubungannya itu, undang-undang agraria itu. Kenapa tidak pernah bisa diimplementasikan, diwujudkan? Isi undang-undang PP 50 itu adalah anti kebudayaan asing. Kalau kita ngomong anti kebudayaan asing itu biasa. Kalau militer yang ngomong itu, nah itu yang tidak biasa. Karena tafsirnya pasti kekerasan. Tahu kekerasannya kayak apa? Di Bandung kemudian muncul ultimatum. Semua orang asing di Bandung diusir. Bayangkan ultimatumnya, tafsirnya PP itu. Apa memang cuma orang Bandung? Jawa Barat. Gara-gara PP itu ada sekitar 5,5 juta eksodus. Kalau JIS sama GBK itu digabung itu manusia Tionghoa semua isinya. Kebayang Pak banyaknya itu, 1,5 juta manusia. Bulan November 59 dan Pram menulis tentang itu. Apa tulisan pertamanya? Dan nggak ada dalam buku Hoa Kiao itu. Tulisan pertamanya adalah kebudayaan asing. Melawan kebudayaan kuning. Jadi dia ingin melawan tafsir militer tentang kebudayaan asing. Mustahil kita melawan kebudayaan asing, kata Pram. Tapi yang kita lawan adalah kebudayaan kuning. Apa itu? Imperialisme dan feodalisme itu. Karena apa? Karena kebudayaan asing nggak mungkin. Mengapa nggak mungkin? Ya kita semuanya apa yang kita pakai ini kan selalu ada yang asing, bahkan darah kita gitu. Maka di buku Hoa Kiao itu dia jelaskan detail sekali. Apa yang terjadi ketika PP itu diselenggarakan secara dramatis oleh militer Indonesia? Ada kekosongan warung. Dari situlah kemudian saya melihat, itulah pertama kalinya dalam sejarah Indonesia warung menjadi headline. Kalau kalian kan cuma warung Madura gitu kan. Pernah dalam sejarah Indonesia loh itu warung itu pernah menjadi headline dan dibicarakan oleh para petinggi militer. Kenal nama Umar Wirahadi Kusuma? Kenal toh? Nah dia itu ngomong tentang bagaimana caranya kita membuat lagi 500.000 warung yang ditinggalkan semua oleh orang Tionghoa. Bayangkan para perwira militer ngomong tentang warung gitu loh. Itu kan receh banget. Seperti kalian lihat di kelas ada militer lagi mengawasi anak-anak makan siang itu. Receh gitu loh. Tapi banyak. Nah itu receh tapi banyak. Kan dahsyat tuh. Dan itu pertama kali saya lihat militer masuk kampung itu ngurti warung. Untuk menggantikan kekosongan semua itu 500.000, 1,5 juta manusia diusir. Sementara kita orang kayak saya nggak mungkin bisa kan nggak punya kebiasaan berdagang, ya toh? Jadi itulah pertama kali saya lihat orang militer itu ngomong tentang warung. Bahkan ada konferensi warung Indonesia. Ya. Gara-gara PP 50 tadi. PP 10 nomor 59, PP 10 tahun 59. Apalagi dampaknya, sebetulnya itu adalah cerita 5 tahun yang lalu. Sebelumnya, namanya Razia Agustus. Jadi itu adalah itu 551 itu ada yang disebut dengan Razia Agustus. Razia Agustus itu adalah eksodus 135.000 orang Tionghoa yang kiri. Nah itu dia. Orang Tionghoa didata tuh, kamu kiri. Tapi Tionghoa semua itu diusir. Bahkan guru jurnalistiknya A.R. Baswedan, Abdurrahman Baswedan yang kakeknya Anies Baswedan itu, dia adalah anggota BPUPKI
yang memperjuangkan Tionghoa itu adalah warga negara Indonesia, bahkan melepas kewarganegaraannya. Ditahan-tahan, jangan, tapi dia udah nggak kuat gitu. Kenapa bangsaku begini barbar? Apa yang terjadi di situ sebetulnya teman-teman sekalian? Itu adalah dendam militer kemudian bekerja di situ. Kenapa? Karena parlemen yang ada di sekitar Raja Agustus itu kemudian mencopot namanya Nasution. Mencopot namanya Gatot Subroto dari semua staf angkatan darat itu. Mereka nganggur 3 tahun. Ketika mereka ditarik kembali oleh Soekarno dan mendapatkan kembali kekuasaannya, maka yang dilakukan pertama adalah membubarkan parlemen. Apa yang disebut dengan dekret presiden. Jadi yang kita hafal dalam sejarah itu dekret presiden. Lanjutan dekret itu yaitu PP nomor 10 dan undang-undang darurat militer itu. Isi pertama dari undang-undang darurat itu adalah seluruh wilayah Indonesia dalam kondisi perang. Padahal perang hanya PRRI Permesta. Seluruh Indonesia loh perang. Kalian nggak boleh ngomong apa-apa, akan diculik, akan diciduk. Contoh, disitulah kemudian saya lihat, loh, harian rakyat itu 9 kali dibredel tahun itu, dan terbesar dalam sejarah Indonesia. Bayangkan cuma yang Muhtar Lubis itu apa? Indonesia Raya ya. Itu cuma 4 kali dibredel loh dalam sejarah Indonesia. Harian rakyat itu tiap 2 pekan dibredel. Kenapa? Karena kena undang-undang itu. Nyoto itu berkali-kali dipanggil itu ke Perda namanya. Perang daerah siapa itu? Perda, istilah mereka Perda itu. Itu berkali-kali dipanggil itu. Semuanya orang dipanggil, termasuk menghentikan perdebatan Hamka sama Pram. Kalian pernah bayangkan orang polemik itu? Polemik bantah-bantahan itu dihentikan. Kenapa? Mengganggu ketertiban nasional. Jadi yang menghentikan perdebatan Hamka tahun 62 itu adalah militer. Perda Jaya namanya. Dipimpin oleh Umar Wirahadi Kusuma. Dapat itu surat tuh ke redaksi itu, hentikan karena ini mengganggu ketertiban nasional. Jadi kampanye PKI gede-gede kayak gitu, bagi saya nggak percaya itu, karena nggak punya kekuasaan gitu. Kan nggak punya kekuasaan. Siapa yang punya kekuasaan bisa mengekskluskan 1,5 juta manusia itu tahun itu? Dan hadiah yang diterima oleh Pram adalah Cipinang gara-gara saya itu, tanpa pengadilan. Maka saya selalu ketika kereta api Senja Utama, Taksaka udah menghampiri Jatinegara itu kan, sebelah kirinya itu Cipinang itu lah. Saya ingat esainya Pram. Yang di tahun 2008 saya nggak ngerti esai itu isinya apa sebetulnya, judulnya Penjara Cipinang. Karena nggak jelas ininya, konteksnya apa gitu. Kalau nggak baca kronik seperti ini, aku nggak tahu konteksnya. Itu hadiah dari mana sebenarnya Cipinang itu? Oh ternyata hadiah untuk esai Hokiau itu. Bukan cuma Pram sebagai penulis yang di penjara, tapi juga Harian Bintang Timur di bredel itu. Apakah cuma yang kiri di bredel? Enggak. PSI bubar. Maslumi bubar. Kalian kira itu kerjaan PKI itu? Harian Abadi di bredel. Harian kanan yang paling kanan gitu, namanya Nusantara. Dia ngomong apa saya nggak ngerti ngomong apa. Nggak penting-penting amat. Di bredel. Nggak boleh berita ini, nggak boleh berita itu. Jadi Pram menulis esai yang sangat bagus dan menjadi peringatan buat kita semua. Jangan main-main dengan rasialisme itu. Itu adalah makanan bangsa kita barbar yang ditiru habis-habisan oleh militer Indonesia dari VOC. Itu kan dipelihara itu. Makanya ketika tadi Mbak Elsa ngomong tentang apa tadi, Bukit Tinggi yang ada goanya namanya, tambang itu tadi, saya ingat kemudian ada 2 kaum yang diperbudak oleh VOC waktu itu. Satu namanya
Ada dua kuli, kan ada kuli kontra itu, terkenal sekali kuli kontra Delhi itu. Bahkan ada novelnya. Kuli kontra pertama orang Jawa. Kuli kontra kedua adalah Tionghoa. Dua itulah kuli yang diperbudak oleh VOC. Dan itu oleh VOC dipertentangkan habis-habisan. Dan mereka bersih dalam persoalan rasialisme itu. Nggak mau kotor tangannya. Oke, catat ya, nggak mau kotor tangannya. Itulah yang terjadi di Perang Jawa. Sampai sekarang Jogja itu nggak pernah mau terima Tionghoa loh. Kenapa? Karena anti Tionghoa di Perang Jawa. Tionghoa tukang palak, tukang pajak, pengedar candu, macam-macam itu, seluruh negatifnya itu. Tapi mereka nggak pernah bahas bagaimana Tionghoa masuk ke Indonesia dengan lidah, dengan makanan, agama loh. Bisa diperiksa semua kan, makanan-makanan yang kalian suka itu, gacoan apa segala macam. Bakpia, makanan khas. Itu dibawa oleh Tionghoa, nggak pernah dirikan yang kayak gitu-gitu, tapi yang selalu ngajak budi, nah itu bahwa itu ada, kita akui ada kan, tapi ingat ada yang lain-lain. Nah, Pram menulis semua itu teman-teman sekalian dengan penuh data dan gaya seorang sastrawan, dan tulisannya itu adalah berbentuk epistolari, surat menyurat, kayak surat menyurat gitu. Dan tolonglah kalian selalu baca tentang itu sebagai pengingat bagi kita bahwa betapa berbahayanya apa yang kita saksikan di Jakarta Utara dan Tangerang hari ini. Tangerang dulu di zaman VOC itu namanya benteng. Makanya disebut Tionghoa benteng itu loh. Itu sebenarnya Tangerang itu. Mereka dalam perekonomian Indonesia ada disebut dengan Alibaba. Alibaba itu diksi ekonomi. Oke? Namanya Lazada. Alibaba ada nggak ya? Oke, itu marketplace. Itu jadi nama marketplace. Di Indonesia itu diksi yang sangat rasialisme dalam ekonomi. Namanya Ali dan Baba. Kita ngomong konsesi kan. Di tahun 51 itu nggak boleh orang Tionghoa memegang lisensi impor karena mengganggu perekonomian nasional, ekonomi pribumi gitu kan. Jadi mereka nggak boleh megang itu, tapi skillnya punya. Yang boleh siapa? Pribumi. Siapa pribumi itu? Politisi semua. Jadi yang dapat konsesi impor itu adalah si Ali ini. Karena nggak punya skill, maka dia rekrut si Baba. Terjadi kolusi dengan itu. Siapakah si Baba sekarang itu? Namanya Aguan. Siapa si Ali itu? Namanya Jokowi. Dan yang lain-lainnya itu. Jadi Alibaba itulah yang disebut dengan oligarki sekarang itu. Dia adalah komprador gabungan perkawinan antara si Ali sama si Baba itu. Antara Bumi Putra yang gak punya skill dagang tapi punya konsesi kekuasaan dengan si Baba yang tahu berdagang, detail, manajemen, perusahaan, tahu semua, tapi gak punya kekuasaan atas itu semua. Itulah yang terjadi 30 tahun. Bagaimana Taman Mini Indonesia itu dibangun bukan dengan APBN, tapi tahu nggak, yayasan. Siapa yang naruh duit di yayasan? Itu namanya ATM. Punya siapa itu? Militer semua. Maka kalau kalian baca buku sang demokratnya SBY, ada ratusan yayasan dibubarkan. Masa yayasan nggak ada duitnya? Nah, itu yang disebut dengan ATM. Siapa yang ngisi itu? Ya itu Baba itu. Saya kira itu. Makasih. IKN belum dibahas. Apa? IKN Aqua dan Kan ada fotonya kan? Aqua dan bilangin Tempo Kan- menyelamatkan wajah presiden. Kan ada fotonya mereka itu kan? 9 itu kan? Sama menteri apa namanya sekarang itu? Perumahan rakyat atau apa? Itu Pak.